Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Allah memberitahu mereka bahwa hukum Rasulullah sama dengan hukum Allah. Maka dari itu, mari kita ikuti pengajian virtual bersama Dr. Andes Haji Wiharso MM selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama dan utama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dan situasi pandemi ini, kita insya Allah masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, tidak henti-hentinya mari kita senantiasa bersyukur. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kedua kalinya, mari kita senantiasa memperbanyak sholawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Harus bersamaan dengan Maulid Nabi. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hambanya yang senantiasa beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada kita, dalam sebuah hadisnya disebutkan, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menghadapi situasi dan kondisi yang orang bilang saat ini di era global, era milenial, maka di sana banyak kita rasakan perubahan-perubahan gaya hidup di tengah-tengah masyarakat yang awalnya dari pola hidup manual kepada hidup yang digital. Kemudian yang kedua, informasi tanpa batas negara. Kemudian yang ketiga, adanya pergeseran tata nilai sosial dalam pergaulan masyarakat kita. Yang dulunya kita itu masyarakat yang simpati, tetapi dengan adanya model digital ini kita bergeser kepada perilaku yang apatis terhadap lingkungan kita, acuh tak acuh, tidak mau tahu apa yang terjadi di lingkungan kita. Kita lebih banyak asik dengan gadget dan lain sebagainya. Ini merupakan tantangan kita sebagai umat beragama, khususnya umat Islam. Maka dari itu, anak-anak kita, generasi kita harus kita persiapkan, kita bentengi dengan sebaik-baiknya. Kalau perilaku-perilaku Rasulullah yang biasa kita kenal dengan sidik, amanah, tabligh, dan fatonah, ini harus menjadi satu bingkai untuk perilaku generasi-generasi kita. Apalagi di era digital seperti ini, seringkali kejujuran ini tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita nikmati. Di media sosial itu antara yang hoax dan yang benar ini susah kita bedakan. Maka dari itu, kita selaku umat Islam, mari kita perkuat
terkait dengan metode pendidikan kita. Dalam dunia Islam dikenal ada 5 model pendidikan yang harus kita laksanakan. Yang pertama, apa yang namanya tarbiyah bi qudwatil hasanah, yaitu pendidikan dengan keteladanan yang baik. Kita selaku orang tua, selaku pendidik harus mampu menjadi contoh bagi anak-anak kita, bagi anak didik kita. Jangan sampai kita terkena oleh satu ayat yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Qur'an disebutkan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar ketika kita ngomong tetapi tidak bisa melaksanakan. Seringkali kita pintar ngomong di depan anak-anak kita, tapi kita belum bisa melaksanakan secara maksimal. Maka dari itu mari terkait dengan tarbiyah bi qudwatil hasanah ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya anak-anak kita. Kita berikan keteladanan, contoh yang real dalam kehidupan nyata di segala bidang. Kemudian yang kedua, mari kita perkuat lagi terkait dengan tarbiyah bi adatil Islam, yaitu pendidikan dengan memperkuat kebiasaan-kebiasaan dalam Islam. Karena Rasulullah SAW sudah menggariskan dan memberikan keteladanan kepada kita dari sejak tidur sampai bangun tidur, aktivitas keseharian kita, dari hal-hal yang sifatnya sosial maupun pribadi ini sudah diatur oleh Rasulullah SAW, sudah ada contoh dan tuntunannya. Maka dari itu mari kita biasakan anak-anak kita untuk senantiasa mencintai kebiasaan-kebiasaan dalam Islam. Baik itu etika makan, etika pergaulan, etika ketika kita ke belakang pun juga ada etikanya. Mari senantiasa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita perkuat terkait pendidikan kita adalah tarbiyah bin nasihat. Tidak kalah pentingnya, nasihat ini harus senantiasa kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kita ingatkan anak-anak kita hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar harus senantiasa kita ingatkan. Karena sesungguhnya inti agama kita itu adalah nasihat. Semua harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, mana yang benar, mana yang salah, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurrata a'yun. Kemudian yang selanjutnya adalah tarbiyah bitafahum. Anak-anak kita ketika menginjak dewasa harus kita pahami betul. Artinya ketika anak-anak kita berprestasi harus kita beri apresiasi, harus kita kasih reward dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Karena di era digital seperti ini, atau juga orang nyebut sebagai era materialistis ini, anak-anak kita tidak hanya cukup kita berikan materi yang cukup, tetapi perlu apresiasi terkait dengan prestasi dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah kita perkuat lagi tarbiyah bil uqubah, yaitu pendidikan dan yang di sana ada namanya hukuman ketika anak-anak kita itu salah dan lain sebagainya. Ini bukan dalam rangka hukuman yang memberatkan, tetapi memberikan satu punishment, peringatan kepada anak-anak kita bahwa ini tidak baik untuk dilakukan agar kedepannya tidak lagi diperbuat. Karena Rasulullah SAW juga sudah memperingatkan kepada kita sejak dini terkait dengan pendidikan kita, anak kita ketika mengajari sholat. Ketika anak-anak kita di usia 7 tahun, anak-anak kita harus sudah kita perintahkan untuk melaksanakan sholat. Tetapi ketika sudah menginjak 10 tahun, anak-anak kita belum melaksanakan dengan baik, kita diperbolehkan untuk memberikan hukuman secara fisik, tetapi tidak memberatkan dan tidak membahayakan. Ini dalam rangka untuk mencegah dan memberikan efek jera, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi melalui Maulid Nabi ini
Mari kita bersama-sama sekali lagi untuk senantiasa meneladani perilaku beliau. Fa insya Allah kita semua akan dimasukkan ke dalam golongannya sebagai orang yang mukmin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.